Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan Anda menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahruddin dari Psikologi Islam 6A. Saya di video ini akan mempraktikkan konseling kelompok. Silakan Anda lihat pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahruddin. Saya di sini sebagai pimpinan kelompok dalam konseling kelompok ini. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, kalian apakah tahu kenapa saya kumpulkan di sini? Nah, di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok? Konseling kelompok adalah yaitu konsultasi antara dua orang atau lebih kepada seorang psikolog. Maka dari itu kita di sini saya kumpulkan, saya minta tolong untuk Anda supaya bercerita kepada saya atau konsultasi keluhan-keluhan yang dialami pada saat ini. Apakah kalian semua bersedia? Ya. Baik. Untuk sekarang yaitu saya minta kepada teman-teman semua untuk tidak menceritakan apa hasil dari konseling kelompok ini, karena itu merupakan suatu kerahasiaan kita semua, supaya tidak ada orang lain yang mengetahui. Nah, itu demi kalian agar curhatnya terus terang saja, tidak usah malu-malu atau cenderung mengalihkan perhatian. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Bisa. Kalau begitu saya lanjut untuk perkenalan. Sebelumnya teman-teman di sini apakah sudah kenal antara satu dengan yang lain? Belum. Sudah. Sudah. Oke, sudah. Berarti saya yang belum kenal. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Berarti kita mulai perkenalannya kepada Mas yang baju sama bajunya. Oke, yang baju Ya, ini saya. abu-abu Ya, siap. dari kiri saya. Kenalkan, nama saya Krisna Septian Rinaldi. Saya mahasiswa di 1 Tulungagung. Baik. Berarti profesinya mahasiswa ya? Iya. Oke. Selanjutnya Mas. Saya Muhammad Andika. Saya juga mahasiswa UIN 1. Oh, sama-sama mahasiswa. beda jurusan aja. Oh, beda jurusan. Untuk sekarang semester berapa ini? Semester 4 saya. Kalau Mas Krisna Saya semester 2. semester 2. Berarti lebih muda daripada Mas Andika ya? Iya. Oke. Baik, konseling untuk format konseling kelompok ini yaitu dari Mas Krisna, kemudian Mas Andika. Nanti silakan menceritakan keluhan-keluhannya apa saja di dalam forum ini, nanti bergiliran. Siap seperti itu ya. Siap. Kemudian nanti anggota satu, misal Krisna bercerita sudah selesai, kemudian Andika lalu menanggapi, dan nanti juga saya. Kalau semisal dari teman-teman tidak tahu bagaimana menanggapinya, cukup tidak tahu atau saya belum tahu atau belum pernah mengalami hal seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih. Oke, kita mulai dari Mas Krisna dulu. Ya. Masalahnya datang ke sini ya, Mas? Ya. Keluhan yang dalam. Ini Baik. Mas, jadi saya itu setiap hari agak susah membagi waktu dengan hidup. Oh, Jadi terus saya minta sekedar solusi dari sampean atau Mas Andika. siap. Sangat bagus sekali ya untuk hal yang diperlukan pada saat ini, susah bagi waktu. Lanjut ke Mas Andika, ini kira-kira ada permasalahan apa
Saya langsung mengungkapkan masalah saya. Ya, sekilas saja. Iya. Nanti Ini Mas, saya silakan. ini Mas, saya punya masalah dalam hal berinteraksi. Baik itu di kelas maupun di perkumpulan teman-teman saya gitu Mas. Sulit berinteraksi ya? Iya. Itu dialami, maksudnya itu kenapa seperti itu? Apa sama ini orang baru atau sudah lama Nggak tahu Mas, berkelana di antar berantah? saya juga sudah lama berteman di kelas juga saya sudah lama, sudah semester 4 gitu. Tapi saya masih sulit berinteraksi dengan mereka gitu. Baik. Saya mengerti permasalahan sampean Mas. Kurang percaya diri. Iya, gitu. Oke, baik. Dari kedua anggota sudah bercerita. Kira-kira yang mau mengungkapkan cerita atau keluarnya lebih detail lagi siapa ini? Ya, saya dulu saja. Mas Rizka, Saya monggo. konsep tadi. Ya, enggak Mas. Jadi saya itu suka itu Pak, suka susah bagi waktu, sehingga dalam beberapa kegiatan yang sudah saya canangkan itu teledor gitu. Itu menurut sampean itu solusinya seperti apa? Seperti itu. Pembagian waktunya kurang stabil ya. Iya. Tidak bisa membagi antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya. Apalagi saya itu kan di pondok Mas, jadi kan banyak temen, juga banyak yang ricuh, banyak yang ngajak fokus juga ada, tapi banyak juga yang ngajak nggak fokus gitu, lapor. Saya susah nggak waktunya lancar. Ya begitulah realitanya untuk zaman era sekarang ya. Apalagi untuk ponsel ini, terkadang orang itu lebih umumnya tidak dapat melepaskan ponselnya daripada berinteraksi dengan orang lain. Menurut Mas Andika bagaimana tentang keluhan Mas Krisna ini? Mas Apakah mungkin pernah mengalami hal tersebut atau bisa menceritakan solusinya? Saya juga pernah gitu Mas, pas semester 1 kalau nggak salah. Saya itu sulit sekali membagi waktu. Kadang seharian juga main HP terus juga pernah. Nonton film terus juga pernah sehari. Saya lupa gitu. Kadang belajar terus juga pernah gitu saya. Pas semester 2 saya baru menyadari kok saya nggak bisa membagi waktu ya. Nah, pas itu saya mencoba membuat list-listan acara gitu Mas. List-listan acara ya. Jadi jam sekian sampai jam sekian saya boleh megang HP. Kemudian jam sekian lagi waktunya belajar dan seterusnya gitu Mas. Sampai sekarang saya berhasil dengan metode itu. Berarti menurut saya Mas Krisna, dari cerita yang dialami Mas Andika ini, itu mempunyai solusi, yaitu sampean itu harus berani membagi waktu sampean. Bisa dengan list-listan atau jadwal kegiatan untuk bisa 1 minggu ini ngapain aja, kemudian membagi antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Nah itu terus saya lanjutkan pertanyaan saya. Itu sampean kesulitan membagi waktu itu, apakah sampean pernah sampai semisal ya jadwal bagi waktu ya, jadwal A itu rencananya sampean jam segini, jam 7 pagi sampai jam 8 itu sampean ada acara, katakanlah menugas kuliah ya. Itu pernah nggak sampean tinggalkan? Pernah. Jadi gini, lebih detailnya ya masalah saya itu Mas, kan sebelumnya latar belakang saya ini kan di pesantren Mas ya. Jadi banyak teman gitu. Masalahnya di situ Mas, kadang-kadang kalau saya sudah mengerjakan sesuatu yang mungkin sudah ada dalam lisan saya, tiba-tiba ada teman yang datang gitu Mas, mengganggu lisan saya itu. Misalkan ada yang minta tolong, ya ada yang nggak makan, ngajak bergurau gitu Mas. Padahal ini sudah ada dalam lisan saya. Gitu. Saya tuh bingung mau menghadapinya Mas. Pilih lisan apa pilih teman gitu. Soalnya dia juga minta tolong. Misalnya ada deadline dan lain sebagainya. Iya. Ya namanya teman juga kan. Hidup tanpa teman miskin tanpa relasi Mas. Oh, gitu. Seperti itu. Iya. Kalau tidak dituruti kan
gimana? Ya, gimana? Nah, maka saran saya sampean itu membuat list-listan. Sampean membuat list-listan jadwal harapannya apa saja untuk 1 minggu ini, Ya. apa harapannya atau kegiatannya, rencananya apa. Terus sampean juga punya waktu, membagi waktunya untuk teman. Ya. Nah, untuk teman berapa jam, katakannya 2 jam. Itu 2 jam itu pas kapan? Bisa malam, bisa pagi, seperti itu. Siap-siap. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa diterima dari lingkungan. Mungkin dari Mas Andika ada tambahan. Ya kalau membagi teman itu jangan langsung 2 jam. Kalau menurut saya ya. Ya. Tapi 1 jam pagi, terus 1 jam lagi siang, 1 jam lagi malam gitu. Gimana kalau temannya terobos waktu tadi? Ya, nggak tahu kalau itu. Oh iya. Nerobos waktu bagaimana? Terobos lisensi misalkan jadwalnya ini tidak sama teman sebenarnya mau nugas, tapi temennya datang untuk minta tolong. Oh, ya. Ya untuk masalah itu kalau dirasa temannya tadi itu urgent sekali, Mas. Atau sangat butuh pertolongan sampean banget. Itu pernah. Ya. Ya namanya juga arek-arek kuliah, anak-anak kuliah. Anak psikolog mas sering gitu. Anak psikolog juga Sering gitu. Oh, Saya juga gitu. sangat mengesankan sekali. Enak nonton film mas, tolong mas gitu. Mau buat video katanya. Besok deadline tolong gitu mas. Kan sering gitu. Iya kan kasihan. Iya. Lagian juga Sangat drakor beruntung. kan bisa ditunda. Iya. Sangat beruntung sekali teman itu, Mas. Saya tadi buat latar belakang. Latar belakang. Oh, sudah semester 2. Iya. Sudah bisa. Kita latar belakang makalah. Oh enggak. Iya. Di Makasih, minum. Nah, untuk solusinya bisa diterima ya. Berarti Iya. permasalahan satu dari Mas Prisna sulit untuk mengatur waktu dan membagi waktu dengan teman. Ya, jadi membuat lisensi tadi kan Mas ya, Ya. siap-siap. Itu untuk menghindari yang pertama yaitu menunda-nunda waktunya dan agar Ya. teman yang minta tolong tadi bisa ditolong, nggak salah karena Mas Prisna. Siap-siap. Lanjut dari Mas Andika, permasalahannya tadi Mas Andika sulit untuk berinteraksi. Ya. Nah itu bisa diceritakan dalam forum ini lebih detailnya bagaimana? Ya seperti pada saat kuliah itu kan ada presentasi. Ya, Nah itu ketika saya di situ itu sulit untuk misalkan saya mau mengungkapkan pendapat atau untuk bertanya, itu pun saya masih mikir sekali. Ketika di pondok pun juga gitu kan, kadang ada kultum gitu. Kalau saya sedang maju itu grogi ya, berkeringat dingin gitu. Saya ingin mencari solusi untuk itu gitu. Bahkan di sini pun saya belepotan kalau ngomong karena ya takut gimana gitu ya. ya betul. Semua itu kan tergantung dari kebiasaan. Kalau tidak terbiasa kan rasanya itu kan untuk public speaking di depan itu kan Ya. sangat malu sekali. Ya. Apalagi kalau keringat dingin. Saya paham dengan masalah sama Mas. Mungkin Mas Krisna mau menanggapi masalah dari Mas Andika ini. Ya itu setahu saya dulu ya di pondok kan sering diajarkan kalau masalah public speaking. Sebenarnya saya juga sendiri masih berpotensi. Meskipun saya tidak berani, tapi katanya ini kalau kita public speaking itu pandanglah orang kedua yang kita ajak bicara itu sebagai orang yang setara. Atau kalau tidak bisa, misalkan kita di public speaking yang umum, maka pandanglah semua ini seperti bagus. Jadi sama bicara seolah-olah tidak ada yang menggunakan, seolah-olah sama itu berbicara sendiri, Pak sampai yang paling bisa berbicara di situ. Itu dari saya sih Mas. Saya juga paham. Itu cerita dari Mas Prisna, Mas Andika. Sangat bisa dipahami ya. Ya, bisa saya coba itu nanti ketika di kelas atau di pondok. Itu sebelum saya menanggapi permasalahan samnya ya. Untuk berbahasanya itu gimana? Maksudnya itu logatnya itu masih bisa ya? Lancar gitu. Ya agak belepotan gitu mas, Juga agak belepotan.
jadi tidak sesuai SPOK gitu juga bisa. Masih sampean asalnya dari mana? Saya Jawa, orang Jawa, Mas. Madura gitu. Saya orang Jawa. Oh, Kalau orang Jawa logatnya ya cenderung masih bisa Mas, masih bisa dipelajari lah, bisa dilancarkan agar sesuai kayak yang ada di TV sinetron gitu. Bahasanya logatnya kan enak ayam banget. Indosiar Mas. Ya, Indosiar itu bisa untuk referensi Mas. Soalnya ini Mas Dika ini kan Ya, sukanya drakor Mas, jadi SPO-nya SPO. Oh, ini bisa jadi itu. drakor. Iya, jadi SPOK-nya itu SPOK Ke Korea. Iya. Opa. Jadi Mas Dika ini kan kayak opa nih. Siap. Terima kasih Mas Andika atas keluhan yang Ya. diungkapkan. Untuk masalah sulit berinteraksi dan belepotan ketika bicara, itu mungkin sampean ini saya rasa kurang pede, kurang percaya diri kepada diri sendiri, sehingga untuk bicara dengan orang lain itu rasanya itu gugup dan banyak gap. Ya, gitu Mas. Ya memang gitu. Tapi untungnya untungnya masih dapat dipahami. Ya untungnya teman-teman saya juga itu Mas, apa pengertian gitu sama saya. Dan mencoba memahami walaupun sulit untuk dipahami gitu. Saya suka dengan teman-teman saya. Siap. Apalagi teman-teman saya cantik-cantik. Wah, Untungan nih, mungkin Iya. sampean kurang percaya dengan diri sendiri dan orang. maksudnya gimana Mas? Ini hanya jokes. Oh, jok. Jokes. Apa mungkin karena teman-teman saya cantik-cantik Mas? Sehingga saya grogi gitu. Ya, padahal sampean tampan Mas. Iya. Kayak opa. Terima kasih Mas. Tapi teman-teman pondokku cowok semua loh Mas. Sama. Jok semua loh. Enggak berarti. Berarti enggak. Sudah punya pacar apa belum? Jangan tanya Mas. Belum lah. Belum. Katanya emang mau curhat soal itu katanya. Ya, nanti. Ya nanti kan tadi kesepakatan format untuk konseling ini kan satu permasalahan kita selesaikan Siap. terlebih dahulu, kemudian mengalih ke permasalahan kedua. lain. Oke, siap. Kalau masih ada waktu ya. Hmm. Oke Mas, saya menanggapi, saya memberikan solusi bisa diterima atau tidak, Bisa. karena kita sama-sama belajar, makanya kita membuka atau bergabung ke dalam forum kelompok ini, Iya, Mas. konseling ini. Gini Mas, untuk permasalahan seperti itu, saya terima kasih untuk solusi dari Mas Prisna tadi untuk menganggap semua orang ketika bicara di depan itu hantu. Saya sangat setuju itu Mas. Kalau saya ada kayu boleh nggak Mas? Kayu aja Mas. Kayu kan. Sabun boleh. Sabun boleh, sabun. Saya ini sudah pikir kemana-mana loh. Sabun. Sabun itu kan diam bendanya. Oh iya. Sebenarnya ini. Ya, bisa untuk opsi yang pertama seperti itu Mas. Ya Mas. Untuk kemudian untuk melancarkan bahasa itu Sering nonton film. sering nonton film sinetron yang ada di Iya Mas. Saya ya, drakor. mengurangi drakor saya Mas. Nah, Doain aja ya Mas. ya kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan ada perubahan. Satu lagu ya Pak. Kemudian opsi dari saya lagi itu sering-sering berbicara dengan diri sendiri. Mana itu Mas? Nanti dikira sinting Mas. Sinting. Kan sudah dianggap batu mereka. Maksudnya itu gini, misal di kamar ya, itu kita bercermin, kemudian kita berbicara sendiri, seakan-akan di depan cermin, tapi pikiran kita itu seakan-akan kita itu di hadapan semua orang. Nah itu bisa menjadi solusi untuk agar public speaking atau Rusak. public speakingnya lancar dan tidak ada rasa grogi, kurang percaya diri, jadi meningkat. Ya. Percaya dirinya meningkat. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Kemudian sampean itu apa juga lupa gitu Mas. Misal bicara di depan umum gitu ya, ada pengalaman nggak? Tiba-tiba lupa gitu, blank gitu, ngeblank. Ya.
sering sih mas kalau gitu. Tapi kan kalau presentasi kan bawa catatan, jadi masih bisa ambil catatan gitu. Nah itu juga bagus, sudah membawa catatan. Saya punya solusi untuk ketika lupa gitu. Saya bawa catatan. Betul betul, untuk jaga-jaga ya mas ya. Pokoknya sih coba-coba. Lupa lama kelamaan nyaman, terus sering coba. Lah kok enak. Oke, untuk permasalahan Mas Andika ini bagaimana? Sudah clear atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah masalah ini Cukup ya? Cukup ya. Oke. Mohon maaf teman-teman, karena waktu kita sudah mencapai akhir, terbatas karena ada acara lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Bagaimana kalau kita akhiri konseling kelompok ini? Tapi besok saya boleh kesini lagi ya saya. Boleh, tapi mas kalau sana tidak ada itu acara kira-kira jam 8 jam 8 pagi ya. 8 pagi sudah. Karena saya masih punya banyak masalah mas. Saya yang mencuratkan itu. Di kosnya Cak Torek ya kalau jam 8 teman. Saya di rumah mas. Oh ya. Saya tidak kos. Rumah saya dekat dari sini. Ya. Siap. Semua permasalahan sudah terselesaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengungkapkan keluhan-keluhannya sehingga kita bisa berkumpul di sini kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang cocok dengan hati kalian semua. Saya mohon maaf. Mari kita berdoa untuk akhir pertemuan atau konseling ini dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.